setelah bahas soal visi, maka bab 5 dari buku The 8 Habit masuk kepada bahasan soal disiplinnya, atau pertanyaan utamanya adalah gimana sih sebenarnya visi itu yang sudah kita rumuskan, kita temukan itu sebenarnya bisa diwujudkan gitu. Apa yang sebenarnya membuat visi menjadi kenyataan dan bukan sekedar menjadi angan-angan. Nah, kita akan masuk ke bahasan berikutnya masih di bab yang sama ya. Ya, kali ini kita akan masuk ke dalam soal disiplin. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Lanjut lagi bahasan bedah buku The 8 Habit yang udah 2 bulan ya. Sejak video terakhir saya belum lanjutin lagi. Kita akan masuk ke dalam bahasan yang disebut dengan disiplin ya. Ini masih di area express your voice gitu ya. Jadi dalam rangka mengekspresikan ya suara hati kita, maka kita pertama-tama ya merumuskan visi, menemukan dulu visi, kemudian habis itu kita mewujudkannya dalam bentuk sebuah disiplin. Nah, Pak Stephen Covey mengatakan bahwa disiplin itu sama pentingnya dengan visi, meskipun dia adanya di langkah yang kedua ya. Jadi visi dulu baru disiplin gitu ya. Nah, kalau di dalam buku Seven Habits ada sebuah perumpamaan ya, Pak Stephen Covey bilang soal visi itu bisa dikatakan sebagai the first creation ya, penciptaan mental, penciptaan pertama. Layaknya kita membangun sebuah bangunan, maka kita bayangkan dulu, imajinasikan dulu, desain dulu gitu ya. Nah, kemudian si disiplin itu adalah the second creation ya, penciptaan kedua. Gitu. Ini adalah proses mengeksekusi ya, the making it happen, jadi sebuah usaha untuk make it happen, menjadikan sebuah kenyataan. Nah, poin menariknya juga the sacrifice ya, pengorbanan yang intinya adalah melakukan apapun yang dibutuhkan untuk merealisasikan visi tersebut. Gitu. Nah, Peter Drucker itu katanya, Pak Covey di sini mengatakan mendapati bahwa the first duty of a manager is to define reality. Jadi memang tugas pertama dari seorang pemimpin itu adalah mendefinisikan realitas. Jadi kita mau kemana sih gitu kan? Nah, tetapi disiplin defines reality and accepts it. Jadi disiplinlah yang membuat kita tidak saja mendefinisikan realitas, tapi juga menerima realitas. Gitu. It is the willingness to get totally immersed ini. Jadi betul-betul sebuah keinginan yang luar biasa untuk meleburkan diri ya ke dalam kenyataan, dalam rangka membuat visi itu betul-betul nyata, dan bukan sebuah proses yang merupakan proses lari dari kenyataan gitu ya, proses menghindari kenyataan gitu ya. It acknowledge the stubborn brute facts of things as they are. Jadi betul-betul ya confront the brutal fact gitu ya, menghadapi fakta-fakta senyata-nyatanya, meskipun itu rumit, itu sulit, itu menantang gitu. Nah, di sini ada 2 kutipan, tapi saya suka ya dengan kutipan yang cukup terkenal ya dari Warren Bennis ya, pakar kepemimpinan. Beliau mengatakan leadership is the capacity to translate vision into reality. Jadi kapasitas dari seorang pemimpin itu sebenarnya adalah menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Kalau hanya visi saja ya mungkin menginspirasi, tapi lama-lama orang bertanya terus realnya apa, terus padahal kenyataannya kayak gini, gimana prosesnya, gimana itu akan terwujud gitu kan. Nah, sebaliknya orang hanya berurusan dengan kenyataan saja tanpa visi ya mungkin tidak akan cukup punya energi besar ya untuk melawan kenyataan yang semakin mengekang kita gitu loh. Nah, without vision and a sense of hope, katanya Pak Stephen Covey, accepting reality may be depressing or discouraging. Tanpa visi kita nggak punya energi cukup besar, kita akan tertekan, ya, kita nggak punya harapan, ya, kita nggak punya keberanian gitu ya. Nah, happiness is sometimes defined as the ability to subordinate what you want now for what you want eventually. Nah, di sini menarik nih. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya, kata Pak Stephen Covey, adalah kemampuan kita untuk mensubordinate ya, mensubordinasi ya, menekan atau mengendalikan apa yang kita inginkan sekarang untuk apa yang kita inginkan nanti. Kalau pikir-pikir bener juga sih ya. Orang tua misalnya ya punya anak, karena menginginkan anaknya punya pendidikan baik, maka orang tua itu mulai merencanakan keuangan ya. Pasti ada keinginan-keinginan untuk misalnya membeli, mengekspand keuangannya untuk hal-hal yang disenangi sendiri oleh si orang tua.
tapi karena punya impian terhadap anaknya, maka ya mereka kemudian menahan diri. Nah, menahan diri itu jelas sesuatu yang nggak nyaman ya, butuh effort. Tetapi at the same time itu membahagiakan gitu. Terutama pada saat nanti betul-betul kenyataannya ya, misalnya tadi dana yang disiapkan itu berhasil membuat anaknya sekolah, berhasil membuat anaknya lulus misalnya. Nah, kebahagiaan sesungguhnya justru terjadi karena kita sebagai orang tua sanggup menahan diri itu. Gitu ya. Nah, this personal sacrifice, the process of subordinating to this pleasure for a greatest longer term period good is exactly what discipline is all about. Jadi disiplin itu pada dasarnya adalah sebuah pengorbanan pasti gitu ya. Sementara visi itu sebuah proses berimajinasi ya, menghayal begitu. Nah, disiplin adalah proses yang isinya adalah pengorbanan gitu. Nah, di paragraf berikutnya Pak Kofi kemudian mengungkapkan ya, ungkapan yang sering dikatakan oleh banyak orang pada umumnya ya. Most people equate discipline with an absence of freedom. Jadi seringkali disiplin itu dipersepsikan sebagai hilangnya kebebasan gitu ya. Should kill spontaneity ya. Segala keharusan itu membunuh spontanitas katanya. There's no freedom in have to. Nggak ada kebebasan di kata harus gitu misalnya ya. I want to do what I want to do, that's freedom not duty. Nah, padahal faktanya kata Pak Stephen Covey justru kebalikannya itu yang benar ya. Karena only the disciplined are truly free ya. The undisciplined are slaves to moods, appetites, and passion. Jadi disiplin yang sesungguhnya itu adalah sebuah kebebasan. Hanya orang yang berdisiplinnya yang punya kebebasan penuh, nanti akan dijelaskan di paragraf berikutnya. Sebaliknya orang-orang yang tidak disiplin sebenarnya adalah tanda kutip ya budak dari moodnya ya, budak dari nafsunya sebenarnya. Nah, di sini ada bahasan lebih lanjut yang menarik nih ya, perumpamaannya ya. Can you play the piano? I cannot ya. Anda bisa main piano nggak? Saya nggak. Saya nggak punya kebebasan untuk bermain piano karena saya nggak pernah disiplin myself katanya. Saya nggak pernah mendisiplinkan diri untuk berlatih piano dari kecil. Sehingga pas dihadapkan pada piano ya saya nggak punya kemerdekaan untuk memainkan piano itu. Hanya orang-orang yang mendisiplinkan diri untuk berlatih piano lah yang punya kebebasan untuk memainkan lagu apapun di piano tersebut gitu kan. Nah, pada saat kita misalnya ya bisa bermain piano, itu kan proses yang panjang dan berliku ya, penuh dengan kedisiplinan. Apa yang membuat kita melakukan itu? Ya betul, visi ya, envision myself ya sebagai piano player, membayangkan diri kita sebagai orang yang sanggup, ahli, pandai bermain piano, itu membuat kita bisa menjalani disiplin atau pengorbanan tadi. Nah, what about the freedom to forgive? Bagaimana dengan kebebasan untuk memaafkan, yaitu ask forgiveness? What about the freedom to love unconditionally, to be a light, not a judge, a model, not a critic? Nah, think of the discipline involved in this. Discipline comes from being discipled to a person or a cause. Jadi orang yang sanggup misalnya mudah memaafkan, ya itu adalah orang yang sebenarnya melatih dirinya untuk memaafkan pasti. Bukan orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pemaaf. Pemaaf itu adalah sebuah karakter, sebuah identitas yang didapatkan lewat perjalanan panjang membentuk kebiasaan. Nah itulah yang kemudian membentuk kita menjadi identitas seseorang yang bisa memaafkan ya. Begitu juga dengan kemerdekaan untuk mencintai ya, kita bisa mencintai anak-anak, saudara-saudara kita, teman-teman kita unconditionally. Pasti kita perlu waktu berdisiplin tanda kutip ya, berdarah-darah untuk melatih cinta kita ya, dalam bentuk ekspresi cinta gitu. Jadi bukan halnya tiba-tiba kita jadi pecinta ya. Kita perlu waktu untuk kemudian melatih ya satu demi satu perbuatan, akhirnya itu menjadi ekspresi cinta kita di tindakan bentuk. Nah sehingga bisa dikatakan ya, ini Pak Kofi membahas secara etimologis ya, disiplin comes from ya, kata disiplin itu dalam bahasa Inggris comes from discipled ya. Discipled itu kan nama lain dari atau istilah lain dari murid ya. Discipled to a person or a cause. Jadi kata disiplin itu bisa dikatakan adalah sebuah usaha ya, atau ekspresi dari usaha kita untuk menjadi murid ya. Menjadi disciple dari seseorang atau sebuah alasan tertentu. Di sini Pak Kofi juga kemudian mengutip ya satu kutipan dari
orang namanya Horace Mann ya. Beliau mengatakan, saya ambil bagian ujungnya aja ya. He who never sacrifice a present for future good or a personal to a general one can speak of happiness only as the blind speak of color. Jadi manusia yang tidak pernah berkorban ya, mengorbankan sesuatu yang ada sekarang demi masa depan yang lebih baik, atau tidak pernah mengorbankan sesuatu yang sifatnya personal demi kebahagiaan banyak orang gitu ya, itu hanya bisa bicara kebahagiaan ya selayaknya seorang yang, mohon maaf ya, buta bicara soal warna. Ya, nggak masuk akal ya, orang yang buta, apalagi buta sejak lahir itu kan nggak mungkin bicara soal warna. Kalau dia bicara soal warna ya dia tidak betul-betul bicara dalam hakikat yang sesungguhnya, karena dia nggak pernah melihat ya warna itu seperti apa. Nah, orang yang nggak pernah berkorban ya, itu juga sulit untuk bicara kebahagiaan ya, karena kebahagiaan itu datangnya dari keinginan kita, kemauan kita, kesediaan kita untuk berkorban, terutama untuk hal-hal lebih besar gitu. Nah, ada kisah menarik ya di sini. Ternyata Pak Stephen Covey itu menceritakan bagaimana effort beliau ya setelah di usia 50 tahun gitu ya, 50-an tahun ya, udah jadi profesor di kampus yang cukup ternama, cukup besar, memutuskan untuk bikin bisnis sendiri ya, Covey Leadership Center. Kalau bukan karena visi yang saya miliki katanya ya, kami nggak akan pernah bisa membuat disiplin untuk berkorban yang mengorbankan banyak hal ya. Perlu berhutang di saat itu, mengambil mungkin cicilan, kemudian bahkan sampai kepada hutang yang sangat mendalam. Kan Covey Leadership Center itu pernah berada di titik yang ya hampir bangkrut ya, kemudian merger dengan Franklin Quest. Nah, kemudian membentuk Franklin Covey yang ya akhirnya besar seperti sekarang ya, masih besar sekali di seluruh dunia ya gitu. Nah, ada satu insurance eksekutif ya, jadi namanya Albert E. N. Gray, yang melakukan penelusuran lah ya sepanjang hidupnya ya, untuk menemukan apa sih common denominator of success, apa sih titik yang menyamakan ya dan menjadi persamaan orang-orang yang sukses. Pada akhirnya katanya dia mengatakan bahwa kesimpulan dia ya, bukan kerja keras ya meskipun kerja keras itu penting ya, bukan keberuntungan ya, keberuntungan itu penting juga, bukan human relation ya, tapi karena human relation itu penting juga ya, tetapi adalah ya kemauan seseorang untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan melakukan sesuatu yang orang-orang yang gagal tuh nggak mau melakukan hal itu. Jadi orang yang sukses adalah orang-orang yang bersedia ya membentuk habit, kebiasaan yang orang-orang yang gagal nggak mau. Ya, contoh tadi lah ya, orang yang sukses sebagai pemain piano adalah orang yang mau membentuk habit berlatih yang luar biasa, yang pemain piano standar itu nggak mau lakukan, nggak mau repot. Pemain sepak bola yang hebat, yang sukses adalah mereka yang mau berkorban, yang berlatih, membangun habit yang pemain sepak bola standar nggak mau lakukan. Penulis yang hebat adalah penulis yang mau mengorbankan dirinya, berlatih, membentuk habit yang penulis yang lain nggak mau, atau yang bukan penulis nggak mau melakukannya gitu ya. Dan dilihat di semua bidang seperti itu kalau kita pikir-pikir ya, orang yang misalnya menjadi dokter yang sangat hebat ya, di bidang saya menjadi konsultan, yang excellent yang saya amati adalah ya selalu mau membentuk habit ya, berkorban membentuk habit yang orang-orang lain malas gitu melakukannya. Nah, sehingga successful people don't like doing them either necessarily. Jadi sebenarnya mereka juga nggak suka melakukan hal itu ya. Jadi banyak pengorbanan dalam bidang-bidang yang kita sukai sebenarnya itu nggak menyenangkan juga ya. But their dislike is subordinated by the strength of their purpose. Jadi ketidaksukaannya itu dikalahkan ya, disubordinasi, diletakkan di urutan yang lebih bawah dibandingkan purpose-nya. People who lack discipline and are unable to subordinate and sacrifice simply play at working. Nah, ini kalimat ternohok banget nih. Jadi Pak Covey bilang bahwa orang-orang yang nggak punya disiplin, yang nggak bersedia untuk mensubordinasi atau berkorban gitu ya,
itu sebenarnya hanya main-main di pekerjaannya ya. Sebab orang-orang yang sungguh-sungguh di pekerjaannya, orang-orang yang hebat di pekerjaannya pasti adalah orang-orang yang berdisiplin membangun dirinya, dan itu artinya mengsubordinasi hal-hal yang dia sukai, dia senangi demi hal-hal yang lebih penting untuk masa depan. Nah, itulah kira-kira ya, jadi bahasan disiplin. Nah, bahasan disiplin ini kemudian dilanjutkan ya sama Pak Stephen Covey dengan bahasan soal passion. Ya kan, ini bagian yang ketiga ya, passion. Passion dikatakan sebagai passion comes from the heart and is manifest as optimism, excitement, emotional connection, determination. It wires unrelenting drive. Jadi passion itu sesuatu yang betul-betul menggerakkan orang dari hatinya ya. Antusiasmenya yang deeply rooted in the power of choice rather than circumstance. Jadi akarnya itu adalah kemampuan untuk mengambil pilihan ya, memilih ya, daripada pasrah pada keadaan gitu. Orang-orang yang antusias ya meyakini bahwa the best way to predict the future is to create it. Ini quote yang kita sering dengar ya. Enthusiasm becomes a moral imperative, making the person part of the solution rather than part of the problem. Nah, jadi passion atau antusiasme itu adalah keinginan orang untuk menjadi selalu ya bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kalau dikaitkan dengan disiplin tadi, disiplin itu kan membutuhkan pengorbanan ya, membutuhkan usaha untuk menembus hambatan-hambatan. Nah, antusiasme inilah sebenarnya alat bantunya gitu ya, yaitu dengan fokus kepada solusi dan tidak hanya fokus kepada masalah itu sendiri gitu ya. Nah, di sini Pak Covey mengutip satu kutipan dari Aristoteles ya, mengatakan where talents and the needs of the world cross, therein lies your vocation. Nah, jadi pekerjaan kita, profesi kita itu lahir dari pertemuan antara talenta kita dan kebutuhan dari dunia. Nah, ini kan mengandaikan sebuah kesungguh-sungguhan. Pertama adalah tentu saja kesungguhan untuk mengenali dan melatih talenta kita. Ya kan? Kalau nggak dikenali talentanya apa dan tidak dilatih sehingga menjadi sebuah keterampilan yang mumpuni, ya pada saat dunia membutuhkannya kita nggak siap. Nah, sebaliknya mungkin juga ada ya orang-orang yang punya talenta dan dilatih gitu ya jadi sebuah skill, cuman dunia belum siap ya. Dunia belum siap saat ini ya, mungkin tidak langsung kelihatan ya, menunggu dunia siap dulu, dan itu saya pikir udah banyak juga ya. Jadi ada misalnya pemikiran-pemikiran yang luar biasa dirumuskan oleh seorang pemikir, cuman pemikiran itu lahir di masa ketika masyarakat belum ready dengan hal itu. Nah, orang yang meninggal misalnya sekian tahun atau bahkan sekian puluh tahun kemudian baru tuh diangkat ya, ketika orang mungkin ada yang nggak sengaja menemukan, mengulasnya, mengeksplorasinya, dan ketemulah itu sebagai sebuah solusi atas permasalahan sekian puluh tahun kemudian. Itu berarti kan antara talenta dengan kebutuhannya memang nggak langsung match, tapi itu masih mending ya. Itu masih mending ya, meskipun orang sudah meninggal tapi karyanya masih bermanfaat, itu masih mending dibandingkan dengan sama sekali tidak gitu. Nah, we could say katanya therein lies your passion, your voice. Jadi panggilan hati kita, panggilan jiwa kita itu adalah pertemuan antara talenta kita dengan kebutuhan dari dunia. Nah, disinilah nanti si visi gitu ya, visi kemudian diberi energi, diberi bensin ya, di fuel, diberi bahan bakar. Visi dan disiplin itu diberi bahan bakar ya, diberi energi. Kalau tanpa passion ya, mungkin orang itu punya gambaran masa depan yang luar biasa ya kan. Dia punya keinginan sebenarnya untuk berdisiplin. Cuman misalnya ya, tanpa passion energinya itu cepat habis ya. Cepat putus asa gitu ya. Jadi proses berdisiplinnya itu kemudian tidak ya konsisten ya. Jadi rajin olahraga misalnya tapi sebulan sekali gitu kan. Kenapa? Ya kecapean, banyak kerjaan gitu ya. Rajin nulis kalau pas lagi ada ide banyak kemudian gak disiplin lagi. Ya itu barangkali karena memang tidak ada passionnya. Nah, sibuk dengan sehari-hari gak ada passionnya, jadi disiplin sama visionnya juga gak terwujud gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih sebenarnya cara ya kita bisa meng-create passion dalam kehidupan kita. Nah, Pak Covey menjawab nih, salah satu paragrafnya mengatakan the key to creating passion in your life is to find your unique talents and your special role and purpose in the world. Jadi menemukan talenta unik yang
pasti ada diberikan pada kita sebagai manusia, sehingga kita tahu ya peran kita di dunia dan tujuan kita di dunia itu apa gitu. Saya merenungkan ya, misalnya ada seorang pemikir lah di sebuah zaman ya, seorang pemikir yang terkenal, mungkin si nama pemikir ini. Tapi kadang-kadang kalau kita baca langsung misalnya karya pemikir ini, kita nggak ngerti, sulit lah dimengerti itu ya. Nah, kita akan bisa mengerti misalnya kalau kita baca karya orang lain yang membahas tentang beliau. Jadi pintu masuknya lewat karya orang lain yang bahas tentang beliau. Nah, akhirnya kita bisa mengerti. Yang terkenal memang si tokoh pertamanya. Tapi tidak bisa dibungkiri, tokoh pertama ini sebenarnya hanya bisa dimengerti oleh khalayak karena ada orang-orang yang menerjemahkannya. Nah, orang-orang yang menerjemahkan ini mungkin tidak dianggap sebagai tokoh yang orisinil seperti yang dibahas ya. Tetapi peran mereka sangat penting untuk membuat itu bisa dipahami. Gitu. Bahkan sesederhana ada buku berbahasa Inggris ya, sulit dipahami orang Indonesia. Lalu ada orang Indonesia yang paham menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris. Terkenal lah buku itu di Indonesia misalnya. Orang mungkin mengenal ya penulis buku dalam bahasa Inggrisnya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa peran dari penerjemah yang bagus itu juga sama pentingnya. Nah, penerjemah yang bagus mungkin dia tidak punya special talent merumuskan pemikiran yang di awal tadi, tetapi dia punya special talent menerjemahkan itu ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh orang banyak. Nah, dua orang ini sama-sama penting di dunia. Memang pandangan manusia terbatas ya, kita cenderung untuk melihat ya sosok satu itulah yang terkenal. Tapi nggak bisa dibungkiri bahwa orang-orang lain yang membuat si sosok ini dikenal itu juga sama pentingnya. Nah, disitulah kita perlu memahami saya tuh punya peran di mana, ya kan? Saya tuh punya peran di mana, based on juga saya punya talenta apa, gitu kan? Maka ada sebuah filosofi Yunani ya, yang mengatakan, yang dikutip sama Pak Covey di sini, know yourself, control yourself, give yourself. Ini mirip dengan yang saya bahas di video dengan seorang kawan ya tentang emotional intelligence ya. Jadi ya, kenali dirimu ya, kendalikan atau pimpinlah dirimu, dan kemudian give yourself, yaitu berikanlah dirimu kepada kehidupan ya, untuk menjadi manfaat bagi orang lain gitu. Nah, ada kutipan yang sangat bagus sekali ya. Ini sebenarnya dari Viktor Frankl ya, Pak Covey mengutip di buku Seven Habits dibahas ya. One's talent, one's mission or role in life is usually detected more than it is invented. Nah, ini menarik. Ini berita bagusnya. Jadi karena manusia ya, saya meyakini ya bahwa Tuhan menciptakan kita tidak sia-sia, pasti ada tujuannya, dan tujuan itu nggak mungkin sama ya, karena kalau sama ya ngapain dibuat kita ya kan? Kan sudah ada orang lain kan. Dibuatnya kita kan pasti ada tujuan yang berbeda. Maka dari itu proses menemukan talent, mission, role, ya, passion itu adalah dengan mendeteksi. Ya, tidak perlu dengan menginvent, menemukan secara khusus, tapi mendeteksi. Nah, kemudian Pak Covey menekankan ya, mewanti-wanti kita bahwa ada miskonsepsi gitu, dari banyak orang bahwa a person's skills is their talent. Jadi seringkali kita menganggap bahwa keterampilan yang kita miliki itulah talenta kita. Betul ya bahwa kita bisa mengatakan saya punya talenta, misalnya bermain gitar, itu salah satu indikatornya adalah saya terampil bermain gitar, saya punya keterampilannya. Tetapi sebenarnya kalau dibalik nggak bisa tuh, bahwa oh gara-gara saya terampil main gitar, maka saya artinya punya talenta gitar. Belum tentu, ya kan? Kalau saya baru menyadari belakangan ya, jadi dulu banget waktu saya masih remaja gitu, saya pernah ikut kursus ya, belajar gitar klasik gitu, kemudian gitar elektrik gitu ya. Nah itu ya di masa itu orang kalau mau pinter main gitar itu ya harus ikut kursus lah gitu ya, belajar sama guru sehingga kita bisa pintar. Tapi belakangan ya saya ketemu dengan beberapa anak yang lebih muda, skillnya kelihatan banget jago ya. Terus saya tanya kursus di mana? Enggak mas, saya hanya ngikutin tutorial di YouTube. Jadi mengikuti tutorial di YouTube itu bisa kalau hanya untuk meng-acquire ya certain level of skills. Tapi apakah ya si anak ini akan pasti ya bisa mengekspresikan talenta dia, misalnya menjadi seorang musisi yang bisa menciptakan lagu, misalnya bisa bermusik, ya, bisa membuat sebuah pertunjukan. Nah,
itu yang tidak cukup ternyata skillsnya. Ya, di dalam sebuah talenta ada skills memang, tetapi skills itu saja bukan berarti adalah sebuah talenta. Atau, nah memahaminya begini, ya, sisi lain memahaminya. Hanya karena saya sudah kadung ya punya skill misalnya sebagai seorang konsultan, maka talenta saya hanyalah seorang konsultan. Belum tentu. Ya, bisa jadi saya bisa nyanyi, tapi nggak pernah saya latih ya. Bisa jadi saya bisa main drama, main sinetron, tapi nggak pernah saya latih misalnya. Nah, jadi our skills, keterampilan kita tidaklah atau bukanlah merupakan definisi dari siapa kita. Belum lah gitu ya. Bisa jadi definisi dari diri kita jauh melebihi skill yang kita miliki sekarang. Background saya accounting misalnya, saya jago lah ngurusin masalah akuntansi, tapi bukan berarti talenta saya hanya itu loh. Bisa jadi talenta saya ada di yang lain. Saya ketemu dengan setidaknya 2 orang ya yang sangat ahli di bidang HRD, SDM. Yang satu backgroundnya teknik sipil pendidikannya, yang satu lagi backgroundnya elektro kalau nggak salah ya. Dua-duanya ya di masa saya mengenal beliau berdua very expert in human capital dan karirnya panjang di human capital, tapi lulus kuliahnya itu dari teknik sipil ya, sama arsitektur kalau nggak salah, apa elektro gitu saya lupa. Nah artinya ya skill yang mereka miliki di background S1-nya itu tidak mendefinisikan diri mereka ya. Mereka punya talenta yang kenyataannya kan terekspresikan ya, levelnya human capital director kok di perusahaan besar gitu. Jadi mereka punya talenta di human capital ya, tetapi talenta itu ya tidak datang dari skill yang mereka punya sebelumnya, yaitu teknik gitu loh, terbang teknik gitu. Nah, Pak Kofi kemudian menutup ya bagian passion ini dengan sebuah paragraf yang bunyinya begini nih. If you can hire people whose passion intersects with the job, they won't require any supervision at all. Jadi salah satu ciri-ciri dari orang yang punya passion adalah dia kalau ngerjain sesuatu itu nggak perlu disupervisi. Nggak perlu banyak disupervisi lah at least ya. Ya mungkin kita perlu tetap ya sebagai pimpinan kita perlu mensupervisi, itu tugas kita. Tapi orang ini nggak butuh supervisi untuk membuat mereka kerja. Mereka mungkin butuh di mentoring, yes, di coaching, iya, ya kan, diajari, iya, dibimbing mungkin iya, tetapi tidak butuh dipelototin untuk mengerjakan pekerjaannya. Itulah ciri-ciri orang yang punya passion gitu. Nah berarti kalau dibalik ya, apakah saya ya punya passion dengan apa yang saya kerjakan? Ciri-cirinya adalah apakah saya membutuhkan supervisi untuk mengerjakan hal tersebut. Saya bikin video ini misalnya, apakah saya butuh supervisi untuk bikin video ini? Kalau iya, berarti itu belum atau bukan menjadi passion saya. Tetapi kalau saya tetap mengerjakan proses bikin video ini meskipun tidak ada yang mensupervisi, maka kemungkinan ini bagian dari passion saya. Nah, disinilah ya Pak Kofi bilang ini sebenarnya anugerah yang besar ya kalau kita bisa meng-hire orang yang seperti itu gitu ya, yang tidak butuh terlalu banyak supervisi untuk menjalankan tugasnya. Nah, sementara itu ya kalau saya lihat ya berarti orang yang punya passion adalah orang yang merdeka sebenarnya. Karena dia merdeka dari belenggu perintah. Ya, jangan salah paham ya. Bukan berarti dia tidak suka diperintah, bukan ya. Hanya dia terlepas dari belenggu perintah. Ada perintah maupun tidak, dia tetap berusaha menjalankan tugasnya. Nah, sebaliknya, orang yang butuh supervisi terus-menerus hanya untuk menjalankan tugasnya, kemungkinan adalah orang yang terbelenggu dari perintah. Dia butuh suara bosnya, dia butuh perintah bosnya, dia butuh pengawasan bosnya untuk menjalankan apa yang sudah menjadi keharusannya gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti masih ada satu bagian lagi ya, di bagian express your voice ini, bagian namanya conscience, kita akan bahas di video berikutnya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.